Top 6 bulan kerja, Satgas BLBI sukses sikat anak cendana hingga keluarga Bakri. Amankan, ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bukan Jokowi namanya kalau tidak memiliki nyali menghadapi para maling negara. Setelah membereskan kontrak dengan beberapa perusahaan asing hingga menyita aset ex-Orba, kini giliran pengemplang BLBI diburu. Awal April, beliau tancap gas membentuk Satgas BLBI yang terdiri dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Marves, Menkeu, Menkumham, Jaksa Agung, dan lainnya. Akhirnya, para pengemplang BLBI yang tidak tersentuh di era SBY harus bertakuk lutut di hadapan hukum negara. Dari pemanggilan 22 obligar atau debitur yang tersangkut kasus BLBI, negara berhasil mengamankan uang dari 2 akun perbankan senilai 110 miliar lebih dan 5,2 juta hektar lahan. Memang nilai tersebut masih jauh dari target 48 obligar dengan total 111 triliun rupiah. Tapi setidaknya kita bisa melihat nyali pemerintah yang begitu besar dalam mengusut kasus selama yang melibatkan mafia gagap. Berkaca dari kasus Jiwasraya, memang kejaksaan berhasil mengamankan aset yang katanya triliunan, tapi mereka tidak berkutik memanggil Bakri dan nama besar lain seperti Erik dan Sadiaga. Berita pemanggilan anak cendana sendiri seperti diberitakan beberapa media mainstream, seperti dilansir dari katadata.com. Satuan Tugas Hak Tagih Negara atas Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI melaporkan sudah memanggil 19 obligar atau debitur untuk menagih utang sisa krisis moneter 1998. Sebanyak 17 obligar atau debitur sudah memenuhi panggilan. 2 diantaranya adalah anak mantan Presiden Soeharto, yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan Siti Hardianti Rukmana alias Tutu Soeharto. Kami sudah bertemu kuasanya dan Satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan kepada yang bersangkutan, manakala penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sukarela, kata Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban dalam konferensi pers virtual pada Rabu 27 Oktober. Meski demikian, Rio tidak menjelaskan lebih rinci hasil dari pertemuan tersebut. Nama Tommy muncul dalam daftar nama debitur BLBI setelah Satgas mengumumkan pemanggilan melalui pengumuman koran akhir Agustus lalu. Pemanggilan anak bungsu mantan Presiden Soeharto ini dilakukan untuk menyelesaikan hak tagih dana BLBI sebesar 2,61 triliun rupiah. Utang ini ditujukan untuk menyelamatkan produsen mobil merek Timor, yaitu PT Timor Putra Nasional atau TPN. Sementara keterkaitan Tutu Soeharto dalam utang BLBI melalui 3 perusahaan. Pertama, utang senilai 191,61 miliar rupiah melalui PT Citra Mataram Satria Marga. Perusahaan tersebut diketahui telah mengurus piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN cabang DKI Jakarta. Kendati demikian, perseroan belum mengangsur utang tersebut, terakhir kali baru berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Kedua, Tutu terjerat utang senilai 6,51 juta dolar Amerika Serikat dan 14,79 miliar rupiah melalui PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Status utang tersebut juga sama dengan perusahaan sebelumnya. Tutut baru menyelesaikan laporan pemberitahuan surat paksa. Ketiga, terdapat utang senilai 471,47 miliar rupiah melalui PT Marga Nurindo Bakti. Status terakhir diketahui Tutut telah melunasi 1,09 miliar rupiah dari utang tersebut. Mengutip Tempo, Tutut diketahui masuk dalam daftar debitur prioritas. Kendati demikian, ia berbeda dengan Tommy. Pemerintah tidak melakukan pemanggilan terbuka melalui koran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan pemanggilan terbuka melalui koran dilakukan kepada obligar atau debitur yang sudah mangkir dari pemanggilan 3 kali. Meski demikian, pemerintah masih akan terus mengejar utang mereka. CNBC Indonesia telah merangkum deretan nama yang sudah dipanggil oleh Satgas BLBI melalui media pengumuman di Surat Kabar Media Nasional. Berikut 16 rincian nama dan jumlah utang yang harus dibayarkan negara. Pemanggilan pada 7 September 2021, Kaharudin Ongko, jumlah utang 8 triliun 187 miliar 689 juta 404.030,94 rupiah. Pemanggilan Ongko oleh Satgas BLBI untuk menyelesaikan PKPS Bank Umum Nasional dan PKPS Bank Arya Panduarta. Pemanggilan pada 9 September 2021. 1. Obligar atau debitor atas nama Kwan Beni Abadi, kehadiran melalui video conference dari Kedutaan Besar RI di Singapura. Jumlah utang 157 miliar rupiah lebih. 2. Obligar atas nama Setiawan Harjono atau Hindrawan Sarjono, tidak hadir. Obligar dipanggil dalam rangka PKPS Bank Asbank. Jumlah utang triliunan rupiah lebih. 3. Debitur atas nama PT Era Persada, tidak hadir. Jumlah utang 130 miliar rupiah lebih. Dan 4. Obligur atau debitor atas nama Roni HR PT TPN, hadir memenuhi panggilan, jumlah utang 2 triliun rupiah lebih.
Kemudian pemanggilan pada 15 September 2021, obligor atau debitur Sujanto Gondokusumo, Bank Darmala. Pemanggilan kedua tidak hadir, jumlah utang 904 miliar rupiah lebih termasuk biat. Kemudian obligor debitur Syamsul Nur Salim diwakili kuasa hukum dan sudah legalisasi KBRI Singapura, jumlah utang 517 miliar lebih. Pemanggilan pada 16 September 2021, obligor atau debitur Kwan Beni Ahadi belum hadir namun sudah ada komunikasi dengan Satgas BLBI. Kehadiran dijadwalkan ulang pada Kamis 23 September 2021 lalu. Jumlah utang 157 miliar rupiah lebih termasuk biat. Debitur PT Kobame Supersentra dihadiri oleh Saudara Peter Dermawan, Wakil Direktur Utama. Jumlah utang 1 miliar rupiah lebih dan 2 juta dolar Amerika Serikat. Pemanggilan pada 17 September 2021, PT Usaha Mediatronika Nusantara, Andrus Rustamunaf, Pinkan Waro, Nirwan Dermawan Bakri, Indra Usman Syah Bakri, Anton Setianto, debitur Bank Pute Multikarsas, jumlah utang 22 miliar rupiah lebih. PT Jaksa Koi Steel Works Ltd Tbk, jumlah utang 86 miliar rupiah lebih. PT Jaksa Steel Mega Utama, jumlah utang 69 miliar rupiah lebih. PT Jakarta Steel Perdana Industri, ex debitur Bank Global Internasional, jumlah utang 69 miliar rupiah lebih. Jumlah utang 90 miliar rupiah lebih. The One Lee, jumlah utang 63 miliar rupiah lebih. Pemanggilan pada 24 September 2021 Suyanto Gondokusumo, jumlah utang 904,47 miliar rupiah. Suyanto dipanggil dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham atau PKPS Bank Darmala. Kita tunggu kejutan yang dibawa Satgas BLBI di bawah komando Jokowi ke depannya. Bisa jadi dalam setahun puluhan triliun uang negara bisa dikembalikan. Selanjutnya tinggal mengusut kasus Hambalang, Bukopin dan kasus-kasus korupsi KAKAP hingga penyelesaian utang Lapindo. Di bawah Kementerian Jokowi, Indonesia melakukan suatu lompatan luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tidak perlu banyak drama, sindir sana-sini, bikin album atau lukisan, tinggal sekali sentuhan para bandit negara, langsung rontok berjatuhan. Begitulah kura-kura. Sorot mahasiswa berumur di unjuk rasa kemarin, sindiran Budiman Sujatmiko, istilah mereka penjelajah waktu. Ferdinand, mungkin program S4, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko turut mengomentari aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 28 Oktober 2021 kemarin. Budiman Sujatmiko menyoroti sejumlah masa aksi unjuk rasa yang menuntutnya nampak sudah berumur. Budiman Sujatmiko menyinggung soal sejumlah mahasiswa yang mengenakan jaket kuning dan berdemo di jalanan Jakarta. Menurutnya, mereka pasti adalah time traveler atau penjelajah waktu lantaran berdemo melawan komunisme di tahun 2021. Mahasiswa-mahasiswa berjaket kuning berdemo di halaman Jakarta melawan komunisme di tahun 2021 pastilah mereka time travelers atau pelawat-pelawat lintas waktu yang berasal dari tahun 1966. Ujarnya dikutip pikiran rakyat Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @budimansujatmiko. Tidak hanya itu, Budiman menilai Presiden Joko Widodo beruntung mempunyai lawan yang lucu-lucu seperti para mahasiswa yang berjaket kuning tersebut. Walah, Pak Ed Jokowi. Pak Ed Jokowi beruntung Bapak, punya lawan kok yang lucu-lucu jenisnya, katanya menerangkan. Dalam cuitan tersebut, Budiman Sujatmiko juga membagikan potret sekumpulan massa aksi unjuk rasa yang mengenakan jaket kuning. Beberapa dari mereka tampak membawa poster bertuliskan Selamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Tolak Komunis Gaya Baru, UI Watch, yang melingkari sosok yang nampak sudah berumur dan ikut menjadi massa aksi unjuk rasa. Sementara itu diberitakan sebelumnya sejumlah aliansi buruh, mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi demonstrasi pada Kamis 28 Oktober 2021 kemarin. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan momen peringatan Hari Sumpah Pemuda. Tampak massa memenuhi area patung kuda sambil membawa sejumlah poster dan spanduk. Bahkan sejumlah massa membentangkan spanduk bertuliskan Jokowi mundur saat aksi kemarin. Selain itu, ada pula poster yang bertuliskan cabut Undang-Undang Minerba, cabut Undang-Undang KPK, dan lain sebagainya. Aksi ini tetap berlanjut meskipun Jakarta diguyur hujan yang cukup deras. Dikutip dari pikiran rakyat Depok.com, mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan juga turut mengomentari masa aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 28 Oktober 2021 kemarin. Ferdinand Huta Hayan menyoroti sejumlah peserta unjuk rasa yang mengenakan altar kuning dan membawa poster mengatasnamakan UI Watch. Ferdinand Huta Hayan dibuat heran dengan penampilan para mahasiswa ini yang disebut nampak sudah berumur.
Kok dia pada keribut sih? Ujarnya dikutip pikiran rakyat Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @ferdinandhayan3. Ia lantas menyindir dengan mengatakan bahwa mungkin masa aksi unjuk rasa ini merupakan mahasiswa program S4. Mungkin mereka mahasiswa program S4, katanya melanjutkan. Sementara itu, sejumlah aliansi yang terdiri dari buruh, mahasiswa, hingga masyarakat menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021 kemarin. Mereka yang semula hendak menyerbu Istana Negara memutuskan untuk memenuhi area patung kuda. Tidak sedikit tuntutan yang terdengar diserukan oleh masa aksi unjuk rasa ini. Sejumlah poster dan spanduk pun turut meramaikan jalannya aksi demonstrasi tersebut. Poster dan spanduk tersebut diantaranya bertuliskan Jokowi mundur, cabut Undang-Undang Minerba, cabut Undang-Undang KPK, stop arogansi aparat dan lain sebagainya. Sebanyak 1.955 aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan dan mengawal jalannya aksi demonstrasi ini. Massa yang berasal dari sejumlah aliansi yang berbeda ini menjadikan momen peringatan Hari Sumpah Pemuda untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka terkait kepemimpinan Jokowi yang telah berjalan selama 7 tahun. Sebelumnya, aksi demonstrasi juga telah lebih dulu digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI. Serupa dengan demo kemarin, demo BEM-SI juga menyampaikan sejumlah tuntutan terkait 7 tahun pemerintahan Jokowi. Namun sang presiden hingga saat ini belum memberikan respons atau tanggapan apapun terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan BEM-SI maupun sejumlah aliansi lain pada Kamis kemarin. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.